Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat semuanya? Semoga bunda dan juga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video kembali. Dan teman-teman, di sini aku akan sharing tentang video keuangan. Sekarang ini merupakan awal kita membuka lembaran baru di tahun 2024. Walaupun sekarang juga sudah sampai di pertengahan bulan Januari 2024. Nah, tidak ada sesuatu yang terlambat untuk kita mulai memperbaiki keuangan yang kita miliki ya teman-teman. Biarpun kita sudah berganti ke lembaran baru tahun 2024, tetapi alangkah baiknya jika kita tidak menutup begitu saja untuk lembaran lama di tahun 2023, karena kita bisa mengambil hal-hal positif untuk kita terapkan juga di tahun 2024 ini ya teman-teman. Misalkan kalau di tahun 2023 setelah dihitung-hitung ternyata hutang kita di tahun 2023 itu tidak ada 1% dari penghasilan yang kita peroleh. Nah, itu artinya sebuah pencapaian yang bagus di tahun 2023 yang bisa kita bawa ke tahun 2024. Kalau bisa di tahun 2024 kita bisa terbebas dari yang namanya hutang ya teman-teman. Apalagi di sini yang paling buruk itu kalau kita hutang untuk sesuatu yang konsumtif. Bukan apa ya teman-teman, bukan kita itu nggak boleh yang namanya punya hutang, tetapi untuk hutang itu sendiri dibagi menjadi hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Untuk hutang produktif itu sendiri tentu diperbolehkan sebagai modal usaha ya teman-teman. Misalkan kita menjalankan sebuah bisnis, nah kita bisa membayar hutang yang kita gunakan untuk permodalan itu dari laba yang kita dapatkan ya. Nah, sedangkan hutang konsumtif itu sendiri biasanya akan habis kita gunakan untuk memenuhi keinginan ataupun untuk menambal kebutuhan yang masih kurang. Nah, gimana sih biar kebutuhan kita itu nggak harus setiap bulan itu kita tambal dengan hutang konsumtif? Tentunya teman-teman mulai sekarang kita bisa membuat perencanaan keuangan agar kedepannya keuangan kita itu bisa menjadi lebih baik. Sebelum kita jauh melangkah ke depan, nah di sini perlu kita menganalisa, kita cari tahu di mana akar permasalahannya yang membuat keuangan itu berantakan. Jadi kita cari tahu dulu di mana letak kesalahannya supaya nanti ke depan kita tidak jatuh ke dalam permasalahan yang sama ya teman-teman. Dan teman-teman, di sini aku akan menuliskan cara mengatasi keuangan yang berantakan. Nah, sebelum kita ke solusinya, perlu kita cari tahu apa penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya itu karena disebabkan dari faktor keluarga ya teman-teman. Nah, di dalam sebuah keluarga itu sendiri terdiri dari suami, istri, dan juga anak. Nah, mungkinkah penyebab keuangan kita itu berantakan karena faktor dari suami yang suka merokok? Karena apalagi untuk harga rokok itu memang mahal ya teman-teman. Jadi untuk merokok itu sendiri juga harus kita perhitungkan antara pemasukan dan juga anggaran untuk membeli rokok ya, biar nanti keuangannya itu bisa tetap stabil gitu ya teman-teman. Atau mungkin untuk hobi suami yang menghabiskan banyak anggaran ya. Jadi di sini perlu dievaluasi kembali ya, antara suami dan juga istri. Kita cari tahu di manakah penyebab kenapa keuangan selalu berantakan kayak gitu ya. Nah, yang kedua mungkin penyebabnya itu dari pihak istri. Jadi kita sebagai istri juga harus bisa introspeksi diri ya teman-teman.
Jadi harus mau mengakui apabila memang selama ini kita itu masih boros ya. Apakah kita itu masih sering berbelanja online tanpa ada batasannya, tanpa melihat budget yang kita miliki dan sebagainya ya teman-teman. Nah, apakah juga kita itu masih banyak mengikuti arisan kayak gitu ya? Hampir semua arisan kita ikuti. Jadinya budgetnya nanti bakalan banyak untuk membayar arisan. Nah, itu bisa menjadi keuangan kita jadi berantakan ya teman-teman. Sama halnya juga seperti jajan yang berlebihan. Nah, itu perlu kita evaluasi ya. Nah, bisa jadi juga faktor yang ketiga yaitu dari anak ya teman-teman. Nah, untuk anak itu sendiri biasanya juga karena kita sering memanjakan dengan membelikannya mainan terus, ataupun kita juga tidak membatasi jajan pada anak, yang akhirnya kita itu tanpa sadar mendidik anak kita itu untuk menjadi boros dan berlebihan ya teman-teman. Nah, itu tadi berdasarkan dari apa yang aku rasakan ya teman-teman, kalau berasal dari faktor keluarga yang menjadi penyebab biasanya keuangan kita itu menjadi berantakan kayak gitu ya. Nah, di sini ada juga faktor yaitu dari hutang konsumtif yang sudah aku singgung di depan tadi ya teman-teman. Nah, hutang konsumtif itu sendiri biasanya lebih banyak kita gunakan untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya kalau kita itu mau bersabar, mungkin dengan cara kita menabung sedikit demi sedikit, yang akhirnya nanti keinginan itu bisa kita beli ya teman-teman. Nah, kalau kita itu tidak sabaran, tentunya larinya nanti bakalan ke hutang konsumtif ya. Contoh yang paling sederhana yaitu kita membeli HP baru, padahal HP lama juga masih berfungsi dengan bagus. Nah, itu salah satu contoh kalau kita hanya mengikuti gaya hidup ya teman-teman. Seperti halnya juga kita membeli pakaian dengan tren atau model terbaru yang lagi viral. Nah, itu kan sifatnya kita hanya tidak mau ketinggalan kayak gitu ya teman-teman. Atau juga pengen liburan, sedangkan keuangan kita itu lagi tidak baik gitu ya teman-teman, yang akhirnya kita memutuskan untuk mengambil hutang konsumtif untuk pergi berlibur kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih itu sesuatu yang kurang begitu penting ya, karena bukan kebutuhan pokok. Nah, biar nggak sampai hutang konsumtif, lebih baik liburannya itu kita cari tempat-tempat yang murah, yang bisa kita jangkau dengan budget yang kita miliki gitu ya teman-teman. Selain faktor dari dalam, bisa jadi penyebab keuangan kita itu berantakan karena pengaruh faktor eksternal atau dari luar ya teman-teman. Bisa jadi karena pengaruh pergaulan. Nah, itu karena pergaulan kita yang suka banyak nongkrong kayak gitu ya temennya. Jadi sering diajakin makan di luar, jalan-jalan ataupun jajan. Jadi pergaulan yang sifatnya kayak glamor gitu ya teman-teman. Nah, bisa juga karena pengaruh dari lingkungan tempat tinggal. Nah, karena kita itu terkadang nggak mau ketinggalan gitu ya dengan tetangga, jadi kita itu harus terlihat kayak wah gitu ya teman-teman, yang artinya kita tidak mau tersaingi dengan tetangga. Nah, di sini kita harus cari tahu solusinya ya teman-teman, supaya keuangan kita itu nggak selalu berantakan. Nah, yang pertama kita harus selalu berdiskusi dengan suami dan juga istri ya teman-teman, terkait dengan persoalan keuangan yang ada di rumah tangga masing-masing. Kemudian yang kedua, kita itu harus bisa menempatkan diri ya teman-teman. Jangan kita itu kayak memaksakan diri dan juga membuat kita itu nanti bakalan punya hutang konsumtif karena kita melakukan sesuatu itu di luar dari kemampuan kita kayak gitu ya teman-teman.
Kemudian kita juga harus mau menurunkan ego dan juga gengsi ya teman-teman. Perbanyak bersyukur dan kita itu jangan hanya selalu melihat ke atas, karena yang berada di bawah kita itu tentu banyak ya teman-teman. Jadi kita harus perbanyak mengucapkan syukur alhamdulillah dengan keadaan kita yang sekarang. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku pada kesempatan kali ini. Sebelum berpisah, di sini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.